Halo semuanya, di video kali ini saya bakal coba bikin sedikit video pendek soal eh, bagaimana milih laptop ya, terutama laptop-laptop bekas dan laptop baru. Sekarang kan kalau kita bicara laptop baru, rata-rata yang paling murah prosesornya Intel Pentium, Celeron, dan berbagai jenis prosesor lainnya ya. Dan sedangkan sekarang lagi banyak juga tren laptop-laptop bekas brand Lenovo salah satunya yang spesifikasinya itu cukup bagus ketika kita cek gitu ya, karena minimal setidaknya prosesornya aja Core i3 sampai Core i7 gitu ya. Nah, dalam kondisi sekarang saya pengen nyoba bandingin ya antara yang bekas dengan yang baru ini di harga-harga yang murah-murah. Kira-kira nantinya bakal lebih milih yang bekas atau yang baru. Dan sekali lagi ini disclaimer dari sudut pandang saya ya. Jadi ini opini saya terkait better pilih mana yang bekas atau yang baru ya. Dengan harga yang cukup relatif murah, kita coba diskusi dan bandingin di atas kertas tentunya, karena saya nggak punya device-nya ya. Tapi setidaknya ini jadi referensi dan semoga membantu teman-teman untuk memilih laptop mana yang bisa kalian pilih untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Oke, untuk coba mulai membandingkan, sekarang saya akan coba cari kira-kira laptop mana yang bisa kita coba periksa spesifikasinya. Jadi di sini saya udah coba cari Tokopedia dan saya pakai keyword laptop. Jadi biar secara umum bisa dicari produk laptopnya. Kemudian untuk filternya, kalau saya biasanya filter pasti cari yang Power Merchant Pro minimal. Terus karena ini saya pengen coba bandingkan dari sudut pandang laptop-laptop yang murah dan terjangkau, mungkin range harganya di kisaran 1,8 sampai 3,4 juta. Nah, dari sini bisa kelihatan nih kalau jajaran laptop-laptop bekas ini sudah muncul duluan nih. Yang laptop-laptop baru masih perlu kita cari di bawah-bawah. Oke, terus dari sini cari yang baru dulu. Saya akan coba cari yang laptop baru dulu. Kemudian cari yang ratingnya 4 ke atas. Mungkin kalau laptop baru bisa cari yang official store juga. Saya coba checklist kira-kira ada nggak yang official store. Oke, ada. Kemudian cari yang apa lagi ya. Oke, cukup itu aja parameter pencariannya. Oke, di rentang harga 1,8 sampai 3,4 juta ada laptop apa saja. Nah, di sini kalau dilihat rata-rata Axio, Advance, ini ada Asus tapi kayaknya Asus versi lama. Terus kalau Axio ini seingat saya Axio baru, Axio Hype 10. Teman saya kemarin ada yang pakai, ada yang beli sebelumnya. Terus ini ada Axio MyBook, kisaran harganya 2,6 juta sekian. Terus ini ada Lenovo ya. Terus ya kebanyakan Axio. Oke, Axio Hype lah rata-rata kebanyakan. Oke, kalau gitu saya ambil referensi spesifikasinya dari Axio ya. Mungkin dari Axio Hype 10 yang ini, dari Agres ID, ini official store. Kita akan coba cek dan bandingkan spesifikasi utamanya ya, terutama spesifikasi prosesor dan RAM-nya mungkin ya. Terus ada lagi yang lebih murah, Axio MyBook Hype 1. Ini Axio Hype 10 juga, kisaran harganya hampir sama. Oke deh, saya putuskan ini untuk spesifikasi laptop barunya. Dengan Intel Celeron N4020, RAM 8GB, SSD 256. Nah, sekarang saya akan coba cari laptop bekas dengan spek yang serupa. Jadi saya coba cari dulu nih yang bekas. Kalau bekas seharusnya nggak ada official store, saya unchecklist aja. Oke, di sini saya cari dulu ya, kira-kira mana yang spesifikasinya mendekati.
dan yang terjualnya banyak. Kalau terjualnya masih 10 gini saya rada ragu. Kita cari yang cukup banyak penjualannya dan harganya 11-12 dengan yang baru. Ini ada HP Elite 10 terjual, 9 terjual, 100 terjual. Oke, mungkin saya pilih yang di sini ya. Ini ada Core i7 Gen, murah sekali. Ini terlaris. Oke, saya coba ambil referensi aja ya. Rata-rata pasti seri T ya. Seri T ini paling banyak lah rata-rata yang dibeli. 70. Oke, ini ada 2000 lebih terjual dan 750 lebih terjual. Mungkin ini dulu coba. Saya opening in new tab dulu. Oke, nah ini Core i7 Gen 7. Harganya 2.500.000, RAM-nya sama dengan Axio Hype yang saya pilih tadi 8GB, SSD-nya juga sama 256. Nah, kalau dilihat di sini secara spek ya tentu saja terlihat lebih powerful yang bekas. Ya. Dimana dia ini Core i5 ya. Sedangkan yang Axio masih Celeron. Ya kan? Mungkin buat orang awam mengiranya bisa jadi mending yang bekas dong karena kan speknya Core i5. Tapi perlu diingat kalau Core i5-nya itu Gen 7. Sedangkan Celeronnya ini kemungkinan sudah generasi yang terbaru. Jadi pasti ada perbedaan tuh secara arsitekturnya. Nah, kalau Celeron N4020 ini kalau dilihat base kecepatan prosesornya 1,1 GHz, bisa naik ke 2,8 GHz, 2 core dan 2 thread gitu ya. Sedangkan kalau yang ini keterangannya kurang jelas nih. Oke, nanti saya akan tunjukkan website yang bisa coba membandingkan keduanya ini. Oke, secara harga pasti lebih murah yang bekas. Yang baru tentu saja sedikit lebih mahal. Nah, dari kedua produk ini sebenarnya kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan saja. Saran saya kalau buat teman-teman yang awam dengan part-part laptop terutama, atau nggak biasa otak-atik si laptopnya sendiri, mungkin pilihan yang bijak adalah membeli yang baru. Karena yang baru biasanya ada garansinya. Ya, contoh di Agres ID ini katanya garansi 5 hari tukar unit, salah satunya ya. Ini garansi pembelian sih. Tapi untuk garansi resmi servisnya biasanya kalau yang baru pasti ada. Nah, ini contohnya. Garansi resmi 1 tahun. Jadi setidaknya dengan ada garansi resmi 1 tahun, kita merasa aman selama 1 tahun pertama. Walaupun mereknya Axio ya, merek Indonesia yang sebelumnya sempat vakum, tidak banyak meluncurkan produk baru dibandingkan dengan yang bekas. Oke, yang bekas memang lebih murah, 2,5 juta. Jika dilihat langsung Core i5 nih spesifikasinya lebih tinggi. Tapi buat teman-teman yang masih atau tidak biasa otak-atik laptop atau tahu part-part laptop, saran saya memang sekali lagi pilih yang baru. Tapi kalau teman-teman itu paham part laptop, mau untuk otak-atik laptopnya gitu ya, mungkin pilih yang bekas ini jadi opsi terbaik untuk kalian. Ya, supaya tidak terlalu kecewa kalau misalkan tiba-tiba terjadi apa-apa. Dan yang bekas biasanya pasti sudah tidak ada garansinya. Paling garansi toko 1 minggu gitu ya. Tapi itu kalau memang ada gitu. Nah, contoh di sini tokonya ngasih garansi 1 tahun software plus install. Berarti kalau ada part yang bermasalah nggak ada garansinya.
Nah, ini sedikit kekurangan kalau kita beli laptop bekas. Itulah sebabnya kalau teman-teman mau pilih laptop bekas, pastikan teman-teman paham atau setidaknya minimal tahu soal part-part laptop dan mau untuk otak-atik laptopnya. Karena itu tadi, ya kadang memang ada yang beruntung laptop bekasnya itu aman-aman saja, ada juga yang gagal, ternyata habis beli ada masalah di beberapa spare partnya itu. Nah, sebenarnya yang laptop-laptop dengan harga segini ini untuk siapa? Biasanya itu untuk pelajar atau buat orang kantoran yang tidak membutuhkan spesifikasi yang cukup kompetitif. Jadi mungkin kebutuhannya untuk ngetik, bikin presentasi, kedua laptop ini masih sangat cukup. Apalagi sekarang kebanyakan juga aplikasi online. Jadi tidak terlalu butuh spesifikasi yang terlalu tinggi. Ada yang masih pakai Microsoft Office, pasti ada, tapi ada juga yang pakai layanan Google. Nah, itu aja. Jadi mungkin kedua laptop ini akan lebih cocok buat teman-teman yang hanya fokus untuk kerja, untuk buat dokumen-dokumen sederhana, untuk dokumen-dokumen, membuat dokumen, atau anak-anak sekolah yang baru belajar komputer dan kemudian untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Apakah ini mumpuni untuk gaming? Saya rasa tidak. Jadi jangan berharap laptop murah tapi bisa untuk gaming yang bagus-bagus gitu ya. Paling untuk soliter gitu kan. Nah, kemudian dari kedua laptop ini, sekarang saya akan coba bandingin prosesornya, secara spesifikasi prosesornya. Nah, saya biasanya kalau membandingkan sesuatu itu lewat website namanya Versus, gitu ya. Nah, Versus ini tempat saya nyari referensi perbandingan spesifikasi, entah itu handphone, VGA, RAM, kemudian prosesor. Nah, sering tuh di sini. Nantinya saya di video-video berikutnya saya akan juga lebih sering pakai ini. Ini salah satu rujukan utama saya. Karena di atas kertas bisa dibilang Versus ini bisa memberikan rangkumannya. Nah, sekarang saya akan coba bandingkan Core i5 Gen 7 yang disematkan di sini. Ya, ini untuk laptop kan ya. Kemudian dibandingkan dengan Intel Celeron. Ya, Intel Celeron N4020. Kita lihat perbandingannya secara kertas ya. Oke, kita coba bandingkan. Loh. Sebentar, saya cek dulu. Oh, ini langsung nyari laptopnya nih. Saya tujuannya cuma CPU-nya aja. Loh, kok kesini? Sebentar. Oke. 4020 karena yang Axio nggak ada ya kayaknya ya. Oke, Axio nggak ada. Jadi saya akan cari yang spesifikasinya hampir mirip dengan si Axio. Di sini 8 GB RAM dan 256 GB SSD. Nah, ini ada kembaran spesifikasinya. Acer Aspire A315. Oke. Saya bandingkan dengan tadi Lenovo T480 Core i5 Gen 7 ya. Core i5 Gen 7 ada nggak? Oke, cari Core i5 7200U. Oh, ada. Sebentar, saya cari yang Core i3 deh. Kira-kira ada nggak? Oh, nggak ada. Yang i5 dulu.
Oke, karena harganya kan kita nyari yang sesuai ya. Jadi saya cocokin aja ThinkPad T480 Core i5 7200U 8GB Oke 256 SSD ada nggak? Oke, nggak ada. Berarti acuan utamanya pokoknya 7200U 8GB. Oh, ini adanya yang 8250. Terus 710S T480. Oke, coba saya cek. Oh, ini Intel Core i5 bisa 7200U, bisa 8250U. Oke deh. Kita cari yang ada dulu saja spesifikasinya. Di sini 8250U ini aja deh, ini dulu yang T480 juga. Kalau SSD tidak terlalu berpengaruh saya rasa, jadi yang penting RAM-nya sama. Coba saya bandingin. Oke. Jadi sekali lagi di sini saya membandingkan secara spek ya, terutama untuk prosesornya, terutama prosesor dan RAM-nya. Untuk Intel Celeron N4020 sama Core i5 Gen 8 yaitu seri 8250U sesuai deskripsi toko ya. Katanya opsinya Gen 7 atau Gen 8. Oke. Nah, dilihat di sini kalau skor dari si versus si Core i5 ini punya poin yang lebih tinggi yaitu 48 poin. Sedangkan ini 36 poin. Ya, jadi di atas kertas memang yang Core i5 seri 8250U itu lebih baik. Oke. Nah, bagaimana kalau kita melihat keunggulan dari kedua kelebihan dan kekurangan dari kedua prosesor ini ya. Kita coba cari. Nah, untuk CPU speed memang terutama si Core i5 ini lebih kenceng ya. 4 kali 1,6 GHz, sedangkan yang Celeron 2 kali 1,1 GHz. Kemudian selebihnya selain selain CPU speed nggak ada ya yang terkait CPU. Untuk yang asal aspir, oke, ini resolusi kaitannya sama laptop nih. Kalau kita lihat, oh ya, perbedaannya di sini nih. Cache memorinya. Kalau cache L2 per core-nya si Celeron itu lebih besar daripada si Core i5 Gen 8. Sedangkan untuk cache L2-nya 3 diam 4 MB, sedangkan yang Core i5 1 MB. Selain itu untuk bandwidth memorinya, keterangannya ini lebih besar ya daripada si Core i5. Jadi memang di beberapa sisi secara prosesor Celeron ini lebih banyak upgrade daripada yang Core i5 generasi 8. TDP-nya aja udah beda jauh. Yang Celeron lebih rendah 6 watt, sedangkan yang Core i5 TDP-nya 15 watt. Oke. Kemudian ulasan lain mungkin saya coba cek ya, terutama di sisi prosesor atau bahkan RAM. Ini enggak ada kaitannya sama prosesor dan RAM. Oke. Oke, enggak ada ya, enggak ada informasi tambahan lain. Intinya di sini kalau si Core i5 kecepatan CPU-nya tentu saja lebih besar daripada yang Celeron. Kemudian untuk thread-nya tentu saja lebih besar yang Core i5, sedangkan yang Celeron cuma 2 thread. Kemudian clock GPU-nya bisa dilihat di sini. Core i5 tentu lebih
cepat daripada si Celeron. Kemudian untuk memori maksimal, nah ini nih, dari versi yang lama sama yang baru ini terkadang juga mempengaruhi ukuran maksimal memorinya. Nah, kalau yang Core i5 maksimumnya 32 GB, sedangkan yang Celeron mentok di 8 GB. Jadi opsi untuk menambah RAM kalau kita beli yang Celeron atau yang baru tadi, Axio tadi misalkan dengan spek yang sama dengan Acer yang saya bandingin di sini, itu kemungkinan besar udah nggak bisa nambah RAM karena prosesornya hanya mampu menampung 8 GB maksimal RAM-nya, sedangkan yang Core i5 masih bisa sampai 32 GB. Tetapi walaupun maksimal di 8 GB, kalau kebutuhan kita cuma ngetik, bikin dokumen, presentasi, untuk kebutuhan office atau sekolah itu masih sangat cukup. Apalagi kemungkinan seri RAM-nya itu berbeda dengan yang lama. Seri RAM baru kan juga lebih cepat ya. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan office biasa masih sangat cukup dan kebutuhan sekolah. Kemudian untuk kecepatan turbonya Core i5 masih unggul sampai 34 GHz. Kemudian ini nih versi DDR-nya, ternyata DDR-nya sama. DDR-nya DDR4 dua-duanya. Jadi bisa dibilang secara pembacaan RAM si Core i5 masih sangat unggul. Jadi sewaktu-waktu mau ditambah masih bisa. Kemudian untuk turbo GPU-nya Celeron jelas masih kalah. Kemudian PCI Express-nya yang Celeron masih versi lama. Kemudian yang Core i5 yang Celeron masih versi 2, sedangkan yang Core i5 udah versi 3. Oke, udah sampai situ aja. Selebihnya spesifikasi secara laptop keseluruhan. Di sini saya hanya membandingkan sudut pandang prosesor terutama. Jadi bisa disimpulkan di sini, mungkin secara di atas kertas yang laptop baru Axio dengan seri N4020 itu unggul secara seri prosesor saja, tapi detail speknya masih banyak yang kalah dengan Core i5 generasi lama. Hanya beda di TDP dan juga ukuran memori cache-nya yang lebih besar. Sedangkan yang Core i5 masih banyak unggulnya. Nah, dari sini sekali lagi bisa disimpulkan tergantung kebutuhan teman-teman. Karena rata-rata untuk harga segini ya, laptop baru memang spesifikasinya sudah mentok di rata-rata seperti ini. Kemudian untuk laptop bekas Lenovo ini ya, rata-rata juga udah Core i5 atau bahkan Core i3 lah paling rendahnya ya, sampai Core i7. Jadi semoga diskusi di video kali ini bisa membantu teman-teman untuk memilih mana laptop yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kesimpulannya, saran saya buat teman-teman yang kebutuhannya hanya office atau sebagai murid biasa saja untuk mengerjakan tugas tanpa ada kebutuhan untuk main game, terutama fokus di tugasnya dan pekerjaannya, dan masih kurang awam dengan part-part laptop atau jarang otak-atik laptop, saran saya beli yang baru karena kalian minimal dapat garansi 1 tahun dari pabriknya. Sedangkan buat teman-teman yang sekiranya mau untuk ngulik-ngulik laptop, nyari tahu soal part-part laptop, mungkin beli yang bekas adalah solusi baik buat kalian. Tapi jangan berharap ada garansi, kalian harus telaten untuk merawat laptop tersebut. Jadi itu dulu kesimpulan untuk video pertama kali ini. Jika kalian ada masukan untuk saya terkait konten-konten seperti ini, kasih aja di kolom komentar dan kita akan lanjut diskusi di video-video berikutnya. Sampai ketemu di TechDev ID berikutnya.